Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerahnya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai di mana? Coba baca. Wa awwalu khutwatin wa awwalu khutwatin khataha, bukan khattaha, khataha. Wa awwalu khutwatin khataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik wa tara lahu al-makan alladhi waqtara lahu al-makan alladhi barakat fihi nafatuhu fashtarahu min ghulamaini yatimaini kana yang ba'athama fi bina'ihi bi nafsihi fakana yanqilul labini wal hajarati wa yaqulu, yang qulu apa di situ? Al-labina wal hajarata wa yaqulu. Oke, syair itu. Coba terjemahkan. Kalau tidak ada, artinya redaksi yang ada di di buku di depan saya. Wa awwalu khutwatin khataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika iqamatul masjidin nabawi. Fakana al-makanu fil makani, kalau saya di sini fil makani alladhi barakat fihi naqatuhu amara bi bina'i hadzal masjid washtarahu min ghulamain yatimain kana yamlikanihi wa sahama fi bina'ihi bi nafsihi fakana yanqilu al-labina wal hijara. Kalau laban susu, labin batu bata. Nah, coba terjemahkan ini. Nah, jadi sekarang kita sudah mulai berbicara, jadi pengarang rahmatullah alaih rahmatan wasiatan, setelah sebelumnya kita membaca bagaimana proses hijrah dan bagaimana tibanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan masyarakat yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yang dikenal sering diulang-ulangi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah menghadapi 3 golongan masyarakat. Sebutkan. Ulangi. Apa? Itu dia 3 golongan masyarakat yang dihadapi Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi Madinah awalnya bukan negara Islam. Di Madinah ada orang Yahudi. Golongan Yahudi banyak. Banyak juga orang musyrik. Ada juga sahabatnya itu umat Islam. Jadi 3 komponen masyarakat Madinah yang dihadapi. Umat Islam, Yahudi dan orang-orang musyrik. Seperti itu. Dan itu sudah berlalu. Nah, sekarang pengarang bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi. Setelah sebelumnya dalam perjalanannya beliau membangun masjid di Kuba. Perjalanannya ke Madinah. Sehingga di Kuba, dan beliau membangun juga masjid di Kuba. Sekarang bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi. Terima kasih. Yang pertama rangkaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Madinah Masjid Nabawi, yaitu membangun Masjid Nabawi. Jadi langkah pertama yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah adalah beliau membangun Masjid Nabawi. Jadi membangun masjid. Itu yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membangun Masjid Nabawi sebagai pusat pertemuan
bukan cuma sebagai tempat beribadah, akan tetapi fungsi Masjid Nabawi itu akan menjadi pusat pertemuannya masyarakat Madinah, terutama umat Islam. Bahkan Masjid Nabawi akan menjadi rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Masjid Nabawi akan menjadi rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah, yang dikenal selanjutnya dengan ashabu as-suffah, orang-orang yang tinggal di atapnya Masjid Nabawi, di pelatarannya Masjid Nabawi, karena tidak ada rumahnya. Termasuk diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau orang miskin. Lanjut. واختار له المكان واختار له المكان الذي ضرب فيه ناقته, dan Rasulullah SAW memilih tempat yang padanya katanya dikendarai. Jadi di mana Nabi Muhammad SAW nabangun Masjid Nabawi itu berdasarkan kan Nabi Muhammad SAW naik unta masuk ke kota Madinah dan masuk di pemukimannya Bani Najjar. Pemukimannya Bani Najjar. Di mana untanya? Jadi katanya posisi Masjid Nabawi sekarang, kenapa itu napilih Nabi? Karena di situ menderum untanya, berhenti jalan dan menderum di situ. Akhirnya Nabi napilih tempat itu untuk dijadikan sebagai tempat membangunnya masjid. Di beberapa riwayat dikatakan bahwasanya tempat itu adalah tempat untuk menjemur kurma, untuk mengeringkan kurma. Karena tempat yang dikatakan fada, tempat yang luang seperti itu. Seperti itu. Jadi walaupun ada juga kurmanya, tetapi kebanyakan luangnya. Tempat untuk menjemur, mengeringkan kurma. Lanjut. Karena membelinya dari dua anak yang yatim. Tempat ini yang ada di Bani Najjar itu merupakan milik dua orang anak yatim. Namanya dalam Sahih Bukhari dikatakan satu namanya Sahlun dan satu namanya Suhailun. Jadi pemilik tempat itu adalah dua orang anak yatim yang bernama Sahlun dan Suhail. Nabi pertama diriwayatkan begini. Nabi mengatakan, "Samminuni ya Bani Najjar, wahai Bani Najjar, sebutkan saya berapa harganya, mau ku beli." Akhirnya Bani Najjar mengatakan, "Kami tidak mau menjualnya." Termasuk yang pemiliknya ini, yaitu dua orang yatim ini, Sahlun dan Suhail, enggan menjual tanah tersebut. Tidak mau jual. Akan tetapi Nabi ngotot, tidak mau ambil secara gratis. Nabi mau membelinya, tidak mau ambil secara percuma. Akhirnya dibeli oleh Nabi Muhammad SAW tanah tersebut, milik dua orang anak yatim di Madinah. Namanya siapa lagi? Sahlun dan Suhailun. Di sini ada hal yang beberapa yang menyerang agama Islam ya. Di posisi ini, di kejadian membangun Masjid Nabawi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu di salah satu riwayat yang ada di Sahih Bukhari mengatakan, "Fakana fihi ma aqulu." Adalah tempat itu yang dibeli Nabi, yang dibeli oleh baginda Rasulullah, ma aqulu, apa yang saya katakan. Fihi, padanya kata Anas bin Malik, fihi kuburul musyrikina. Tempat itu ada pemakamannya orang-orang musyrik. Ada pemakamannya orang musyrik. Di sana juga terdapat beberapa pohon kurma, walaupun kebanyakan lapang. Seperti itu. Akhirnya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa amara bi kuburil musyrikin fanubishat wa bin nakhli faqutiat. Itu Sahih Bukhari. Maka Nabi memerintahkan kuburannya orang musyrik itu dinubishat, dihilangkan, dibongkar. Dan yang kurma tersebut dipotong. Beberapa yang menyerang agama Islam mengatakan ini tanda
agama Islam itu sadis. Kenapa sadis? Masa Nabi Islam, Nabi Muhammad SAW yang dibangga-banggakan sebagai Nabi Rahmah, masa kuburannya orang musyrik disuruh bongkar, disuruh tiadakan? Dia mengatakan ini kejam sekali. Ini tindakan kekejaman. Fa'amara dikatakan Anas, fa'amara biquburil musyrikina fanubishat. Lalu diperintahkan untuk kuburnya orang musyrik, maka dibongkar, ditiadakan. Dia mengatakan ini sadis sekali. Akan tetapi kita mengatakan ada beberapa alasannya. Yang pertama, tidak dikatakan di situ dibongkar baru dikasih dibuang begitu saja, enggak. Beberapa pensyarah hadis, contohnya Syekh Muhammad Musa Sahil Lashin dalam bukunya Fathul Mun'im, Syarh Sahih Muslim ya, beliau mengatakan maksud dibongkar di situ baru ditanam di tempat lain. Dibongkar baru ditanam di tempat lain, bukan dibongkar baru dibuang. Seperti itu. Itu alasan pertama. Kenapa bahwasanya tidak sadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, kuburan tersebut adalah pemakaman yang terbengkalai, yang tidak diurus. Pemakamannya apa? Terbengkalai, yang tidak terurus. Bahkan hampir binasa dimakan oleh usia dan zaman pemakaman tersebut. Dan itu bisa diketahui dengan riwayat Sahih Muslim. Dikatakan di situ, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nakhli faquti'a. Nabi memerintahkan untuk kurma untuk dipotong, ditebang. Wabil kuburil musyrikina fanubishat, dan memerintahkan bagi kuburannya orang musyrik fanubishat. Lalu Nabi mengatakan wabil khirabi fasuwiyat. Wabil khirabi, dan kepada khirab untuk diratakan. Apa maksudnya khirab? Jadi di tempat itu ada kubur, ada kubur, ada khirab. Apa itu khirab? Khirab itu 3 maknanya dalam bahasa Arab. Pertama, khirab itu adalah tanah yang padanya ada beberapa lubang. Tanah yang berlubang. Itu makna apa? Khirab. Untuk menunjukkan bahwasanya tempat itu bukan tempat yang apa? Terurus. Apabila datang hujan maka tergenang-genangi airkah? Kenapa khirab itu adalah tanah yang apa? Berlubang. Itu makna pertama dari kata khirab. Makna kedua dari kata khirab adalah tempat yang ditinggalkan dan diabaikan. Itu makna kedua dari khirab. Yang ketiga, makna khirab itu artinya apa? Artinya tulang belulang yang sudah mau hancur. Tulang belulang yang sudah hancur. Tidak utuh tulangnya. Sudah apa? Hancur nih. Yang hampir menyatu dengan tanah. Itu namanya apa? Khirab. Jadi Nabi mengatakan wabil khirabi fasuwiyat, dan Nabi memerintahkan pada khirab yang ada pada tempat itu untuk diratakan. Ya diratakan. Kalau misalnya yang berlubang ya ditimbuni supaya tidak tergenangi air kah. Dan apabila tulang belulang untuk dihilangkan tulang belulang yang sudah mau punah dengan tanah, menyatu dengan tanah. Riwayat di Sahih Muslim ini menunjukkan bahwasanya tempat tersebut bukanlah tempat yang contohnya pemakaman yang terawat dan lain sebagainya. Tapi itu menunjukkan pemakaman tersebut adalah pemakaman apa? Kuno. Pemakaman yang sudah terurus, ditinggalkan oleh orang-orangnya dan keluarganya. Itu jawaban kedua. Jawaban yang ketiga, pemakaman ini adalah ada di Bani Najjar dan Nabi telah membelinya. Tempat itu telah dibeli Nabi. Dan tidak mungkin Bani Najjar andaikan itu adalah pemakaman nenek moyang mereka, lalu nak urus baru mau jual begitu saja. Tidak mungkin. Nabi telah meminta izin kepada pemiliknya, yaitu Bani Najjar, kepada 2 orang anak yatim ini, Sahal dan Suhail. Seperti itu. Jadi ini adalah bukti yang sangat nyata
bahwasanya syubhat Nabi itu membongkar kuburannya orang-orang musyrik, baru setelah itu baru nabanguni masjid, itu sadis sekali seperti itu. Tidak seperti itu gambarannya secara utuh. Bukan kuburan yang terurus, bukan pemakaman yang terawat, akan tetapi pemakaman yang apa? Yang sudah lama dan terbengkalai, bahkan sudah hampir tiada, sudah hampir hancur. Dengan riwayat yang di Sahih Muslim itu, fa'amara bin nakhli faquti'at wa bi kuburil musyrikin fanubishat wa bil khirabi fasuwiyat. Itu kata riwayat yang ada di Sahih Muslim. Itu 3 alasan. Dan ingat ya, kalau mau dikatakan sadis, ada teks di Perjanjian Lama ya, di Injil, Taurat. Perjanjian Lama tadi sempat ku baca. Kalian tahu Nabi Daud toh? Nabiullah Daud pernah berperan dengan Jalut. Seperti itu. Tapi kalau kita di Al-Qur'annya menangi Nabiullah Daud seperti itu dalam pertempuran. Tetapi di Perjanjian Lama, tepatnya di pasal Samuel pertama bab 17 ayat 45 diceritakan di situ. Coba aku bacakan kau langsung dari Injilnya, Perjanjian. Dikatakan di situ, Daud mengatakan kepada musuhnya sebelum bertempur. Tetapi Daud berkata kepada orang Palestina. Jadi dia mengatakan yang menghadapi Daud itu adalah penduduk Palestina. Tetapi Daud berkata kepada penduduk Palestina itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Itu kata Nabiullah Daud. Dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Lalu Daud mengatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Jadi Daud mengatakan, wahai orang Palestina, hari ini juga Tuhanku akan menyerahkan engkau dalam genggamanku, ke dalam tanganku. Lalu dikatakan di situ, dan aku akan mengalahkan engkau, kata Daud, dan memenggal kepalamu. Cukup sampai di situ, memenggal kepalamu dan tubuhmu. Baru setelah itu apa nak katakan? Hari ini juga aku akan berikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestina kepada burung-burung di udara. Tahu? Jadi mayatnya itu dia apa? Dikasih kepada burung pemakan bangkai. Yang melakukan itu siapa? Menurut versinya mereka, tapi menurut kita tidak. Tidak selesai di situ. Memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestina kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Nak kasih anjing, nak kasih serigala, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Itu mana sadis dengan membongkar kuburan orang musyrik yang sudah terbengkalai, sudah hampir hancur. Mana lebih sadis? Ini atau yang tadi di Sahih Bukhari? Bahkan di perjanjian di akhir pasal 17 dikatakan sampai Daud menghadap kepada rajanya Nabiullah Daud sambil memegang kepalanya orang yang nabunuh. Jadi seperti itulah beberapa orang yang tidak suka agama Islam, riwayat ini nah jadikan sebagai bukti akan kejamnya. Mereka mengatakan riwayat di Bukhari ini yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang sejarah dibangunnya Masjid Nabawi, pengarang tidak nasinggung itu. Bahkan tadi sempat nah jadikan riwayat ini sebagai bukti bahwasanya dalam pandangan mereka Islam itu kejam dan lain sebagainya, biadab dan sebagainya. Tapi itu tidak benar. Bahkan di
di kecerdasan buatan chat GPT dalam bahasa Arab kukatakan ini, apakah Masjid Nabawi dulu merupakan kuburannya orang musyrik? Langsung dia jawab, tidak. Bukan kuburannya orang musyrik. Itu adalah tempat yang kosong, tempat menjemur kurma dan lain sebagainya. Dan si chat GPT tersebut benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Jadi tidak selamanya itu kecerdasan buatan adalah benar. Ini salah sekali, bertentangan dengan dalil yang ada. Di riwayat Bukhari menunjukkan dengan jelas bahwasanya di sana, di bekas tempatnya orang dibangun Masjid Nabawi, itu terdapat di sana pemakaman orang musyrik yang terbengkalai, yang sudah hampir binasa, yang terabaikan. Ada di situ. Jadi salah juga kita berbohong tidak ada. Namun tidak boleh juga kita arahkan bahwasanya seperti dengan anggapan mereka Rasulullah itu sadis terhadap orang musyrik. Tidak boleh seperti itu. Itu dia. Kita lanjut bacaan, coba lanjut terjemahkan. Jadi ini dia poin bahwasanya syubhat yang dilontarkan oleh sebahagian dan mengatakan bahwasanya Nabi itu sadis. Kenapa? Karena dia membangun Masjid Nabawi atas apa? Atas pemakaman orang-orang musyrik. Dan itu tidak seperti itu secara mutlak. Tidak. Maksud pemakaman itu pemakam bagaimana? Kita sudah membahasnya di tempat ini. Lanjut. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika dibangun masjid ini, beliau tidak memerintahkan saja. Wa ashama, Nabi memberikan kontribusi. Makanya dalam bahasa Indonesia ada namanya saham. Apa artinya saham? Kontribusi setoran. Ini bahasa Arab, dari bahasa Arab. Wa ashama, Nabi berkontribusi fi bina'ihi, dalam membangun Masjid Nabawi. Lanjut. Jadi Nabi Muhammad SAW, bagaimana bantuan Nabi atau keikutsertaan Nabi membangun Masjid Nabawi? Dikatakan adalah Nabi Muhammad SAW ikut memindahkan batu bata dan batu, ikut mengangkat juga, tidak cuma memerintahkan atau tidak berdoa kepada Allah, ya Allah kirimkanlah malaikatmu supaya terbangun di Masjid Nabawi. Tidak seperti itu pemikirannya Nabiullah Muhammad SAW. Kalau kita kampanye diijabah doa, ya Allah jadikanlah Silsalabing ada masjid di depanku. Tidak begitu Nabi SAW. Nabi tidak, Nabi ikut. Nabi adalah manusia yang memperlihatkan bahwasanya dia itu adalah manusia yang tawadu, bukan manusia yang manja. Lanjut. Wa yaqulu, dan Nabi berkata, bukan orang yang himal, bawaan, himal. Hamal orang yang membawa, hamil orang membawa, himal bawaan. Jadi tak balik ini. Bukan seperti ini di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari yang syair yang pertama dulu, hadza himalu la himala Khaybara, hadza abarru rabbana wa azhar. Bahkan disukui, hadza abarru rabbana wa azhar. Baru Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Seperti itu. Tak balik ini. Bukan seperti ini. Di Sahih Bukhari bukan seperti ini. Tak balik. Jadi ketika membawa batu, membawa tanah liat untuk membangun masjid, Nabi mengucapkan ini, syair ini. Dikatakan Nabi mengatakan, ini bawaan ini, inilah bawaan, bukan bawaannya Khaybar. Kenapa bawaannya Khaybar? Kalau Khaybar yang nabawa itu apa? Kalau dari Khaybar, orang dari Khaybar,
orang nak bawa dari Khaybar itu apa? Kurma dan buah-buahan. Tapi yang Nabi bawa adalah batu bata dan batu. Nabi mengatakan, inilah bawaan, bukan bawaannya Khaybar. Kenapa? Kalau kurma dimakan selesai nih. Tapi batu yang kubawa ini, tanah liat yang kubawa ini, itu akan lebih berguna dan pahalanya lebih tinggi di sisi Allah SWT. Makanya Nabi mengatakan setelah itu, Nabi mengatakan, hadza abarru rabbana. Artinya, ini lebih baik di sisi Allah SWT. Ini lebih baik. Maksudnya Nabi, mana lebih baik? Saya membawa kurma dan buah-buahan atau membawa batu-batu ini untuk membangun masjid? Mana lebih baik? Membawa batu dan bahan bangunan ini untuk dibangun masjid. Hadza abarru rabbana wa azhar. Ini lebih baik di sisi Allah Ta'ala dan lebih tinggi. Karena ini kenikmatannya dinikmati sampai akhirat. Hingga saat ini umat Islam masih menikmati mempergunakan Masjid Nabawi. Lalu setelah itu Nabi mengucapkan, Allahumma, karena akhirat itu lebih penting, bukan kurma yang lebih penting. Nabi mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan, kenikmatan kecuali kehidupan akhirat. Di dunia ini tidak terlalu. Akhirat yang lebih penting. Lalu Nabi mengatakan, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ampunilah kaum ansar dan muhajir yang mereka bekerja sama untuk membangun masjid. Perawi hadis ini Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, lam yablugna fil ahadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamassala bi baiti syi'rin tam ghaira hadza asy-syi'r. Az-Zuhri mengatakan, tidak ada dalam hadis yang kami riwayatkan. Muhammad Ibn Syihab Az-Zuhri mengatakan, tidak ada dalam hadis yang kami riwayatkan dan kami dapatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melantunkan syair secara sempurna kecuali syair ini. Nabi tidak pernah melantunkan syair secara sempurna kecuali syair ini. Hadzal himalu la himala Khaybar. Hadza abarru rabbana wa azhar. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Zuhri mengatakan ini satu-satunya syair yang dilantungkan oleh Nabi SAW yang kami dapatkan dalam hadis secara sempurna. Walaupun beliau salah. Az-Zuhri juga kurang akurat. Ada beberapa syair yang diucapkan Nabi dalam hadis. Dan juga ada, karena salawat nih, sebenarnya ada hadis begini. Nabi dalam salah satu riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan begini, apabila manusia badannya penuh dengan muntah, itu jauh lebih baik baginya dibandingkan penuh dengan syair. Jadi hadis tersebut Bukhari dan Muslim menunjukkan Nabi tidak suka syair. Tapi kenapa di hadis ini Nabi bersyair? Makanya ulama mengatakan, oh, yang dimaksud, yang dicela oleh Nabi, yang tidak disuka oleh Nabi adalah syair yang tampo-tampo. Syair yang apa? Yang tampo. Syair yang membanggakan diri atau menghina orang lain.